Definisi manajemen mutu. Muhammad Ali mendefinisikan manajemen mutu sebagai prosedur proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja. Muhammad Ali dalam mendefinisikan manajemen mutu lebih menekankan pada penjaminan proses agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar mutu. Oleh karena itu, pengendalian mutu harus dilakukan sejak awal perencanaan. Jika pengendalian mutu dilakukan setelah produk dihasilkan, manajemen tidak bisa menghindari terjadinya produk yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Dengan demikian, manajemen mutu tidak hanya menghendaki agar produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu, tetapi lebih menekankan pada proses produksi dengan prosedur yang baik sehingga menghasilkan produk yang baik pula. Mutu merupakan sebuah filosofi yang membantu sebuah organisasi atau lembaga untuk merencanakan sebuah perubahan. Mutu berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan pelanggan. Manajemen mutu dalam pendidikan. Manajemen mutu pendidikan adalah suatu cara dalam mengelola lembaga pendidikan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas lembaga pendidikan. Mutu pendidikan adalah konsep dinamis multidimensi yang tidak hanya mengacu pada model pendidikan, tetapi juga untuk misi kelembagaan dan sasarannya, serta standar spesifik dari sistem, fasilitas, program atau acara. Prasyarat mendasar untuk peningkatan mutu adalah pembentukan sistem aktif evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal menyiratkan peran signifikan penilaian siswa sebagai peserta aktif dalam proses evaluasi mutu dalam pendidikan. Mutu pendidikan harus dipahami sebagai aset paling penting untuk memperkuat daya saing pasar, dan dengan demikian sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi total dan pengembangan negara Indonesia. Total Quality Management, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut manajemen mutu terpadu, merupakan sistem manajemen yang dikembangkan di berbagai negara dalam menghadapi dunia yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian dalam rangka menciptakan efektivitas dan kepuasan. Gerakan mutu dimulai dari dunia industri yang menggunakan bahasa, konsep dan metodologi yang diambil dari manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management. Mulai berkembang kebutuhan untuk selalu memastikan bahwa produk perusahaan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, memberikan kepuasan pada pelanggan, serta memberikan nilai untuk mendatangkan uang. Mencapai kualitas yang konsisten memungkinkan konsumen untuk memiliki keyakinan terhadap produk dan produsernya. Penghargaan serta medali emas dan perak adalah bukti adanya perhatian pada mutu. Pada tahun 1982, Edward Deming menulis buku berjudul Out of the Crisis. Buku tersebut ditulis untuk menggapai krisis di Amerika yang ia percaya dipicu oleh serangan produk Jepang, produk yang kualitasnya lebih baik. Tujuannya dalam buku itu tidak lain adalah untuk mengubah gaya manajemen Amerika. Total Quality Management dalam konteks pendidikan. Total Quality Management sebagai suatu filosofi dan metodologi merupakan suatu cara atau sistem manajemen berbasis mutu yang dilakukan dengan penuh totalitas oleh setiap anggota di dalam organisasi. Selain itu, TQM merupakan manajemen peningkatan mutu. Dalam konteks filsafat pendidikan adalah metodologi secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis untuk setiap lembaga pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan saat ini dan masa depan. Bila diimplementasikan ke dalam dunia pendidikan, penjaminan mutu dalam TQM dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas yang berkualitas serta pelayanan pendidikan yang dapat memuaskan kepada pelanggan. Begitupun juga menjadikan lulusan yang berkualitas dari awal sampai akhir yang dibutuhkan dalam masyarakat. Setiap program perlu melakukan proses secara sistematis, dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang berlaku di sini adalah siklus PDCA, Plan, Do, Check, dan Act, yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana,
dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Dalam bukunya Jerome S. Archaro, mengemukakan bahwa pada dasarnya program yang bermutu memiliki 5 prinsip yang diidentifikasikan seperti pilar mutu. Pilar-pilar tersebut didasarkan pada keyakinan program seperti kepercayaan, kerjasama, serta kepemimpinan. Mutu dalam sebuah lembaga pendidikan meminta adanya komitmen pada kepuasan pelanggan serta komitmen untuk mencapai sebuah lingkungan yang memungkinkan staf dan peserta didik menjalankan pekerjaan dengan baik. Adapun 5 prinsip program bermutu menurut Jerome S. Archaro meliputi 1. Fokus pada pelanggan. Institusi dapat disebut bermutu dalam konsep Total Quality Management, harus memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Secara operasional, mutu ditentukan oleh 2 faktor, yaitu terpenuhinya spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dan terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan menurut tuntutan dan kebutuhan pengguna jasa. Dalam manajemen mutu terpadu, pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses dan lingkungan yang berkaitan dengan produk atau jasa, sedangkan pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka. Menurut Edward Salis, pelanggan dunia pendidikan dapat dibedakan menjadi internal customer dan external customer. Internal customer adalah pengelola institusi pendidikan itu sendiri, misalkan manajer, guru, staf, dan penyelenggara institusi. Sedangkan, external customer adalah masyarakat, pemerintah dan dunia industri. Menurut Jerome S. Archaro, program memiliki pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah orang tua, peserta didik, tenaga pendidik, administrator, staf dan pengurus program yang berada di dalam sistem pendidikan. Pelanggan eksternal adalah masyarakat, perusahaan, yang berada di luar program, namun memanfaatkan output pendidikan. Segala aktivitas pendidikan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan, adapun keberhasilan dari fokus pada pelanggan dalam bidang pendidikan dapat ditandai dengan secara berkala mengadakan pertemuan dengan tenaga pendidik, orang tua peserta didik dan komite program untuk merumuskan harapan dan keinginannya. 2. Keterlibatan total. Total Quality Management juga akan memeriksa upaya untuk membangun dan mempertahankan iklim yang kondusif untuk mencapai keunggulan kinerja, partisipasi penuh, dan pertumbuhan program. Jadi, setiap orang harus terlibat dalam transformasi mutu. Manajemen harus memiliki komitmen untuk memfokuskan pada mutu. Dalam suatu program yang tergolong bertaraf internasional, setiap individu dipandang memiliki talenta dan kreativitas yang khas. Dengan demikian setiap individu merupakan sumber daya program yang paling bernilai, oleh karena itu setiap individu dalam sebuah program diperlakukan dengan baik, dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, kerjasama serta kemitraan dibina dengan baik antara program maupun luar program. Setiap orang harus berpartisipasi dalam transformasi mutu, karena mutu bukan hanya menjadi tanggung jawab program ataupun pengawas. Mutu merupakan tanggung jawab semua pihak. Mutu menuntut setiap orang memberikan kontribusi bagi upaya mutu. Adanya hubungan saling ketergantungan merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja tim dalam pencapaian tujuan. Pengajar dan staf sebagai pelanggan internal turut memberikan jasa kepada pelanggan eksternal. Hubungan internal yang kurang baik akan menghalangi perkembangan sebuah institusi program, dan pada akhirnya membuat pelanggan eksternal menderita. Salah satu tujuan Total Quality Management dalam pendidikan adalah merubah sebuah institusi program menjadi sebuah tim yang baik. Untuk meraih sebuah tujuan utama yaitu memuaskan seluruh pelanggan merupakan tanggung jawab semua pihak. Mutu menuntut setiap orang memberikan kontribusi bagi upaya mutu. Adanya hubungan saling ketergantungan merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja tim dalam pencapaian tujuan. Pengajar dan staf sebagai pelanggan internal turut memberikan jasa kepada pelanggan eksternal. Hubungan internal yang kurang baik akan menghalangi perkembangan sebuah institusi program, dan pada akhirnya membuat pelanggan eksternal menderita.
Salah satu tujuan Total Quality Management dalam pendidikan adalah merubah sebuah institusi program menjadi sebuah program yang baik. Untuk meraih sebuah tujuan utama yaitu memuaskan seluruh pelanggan. Adapun keberhasilan dari keterlibatan total dalam lingkup pendidikan dapat ditandai dengan tenaga pendidik dan orang tua peserta didik. Serta komite program sama-sama bertanggung jawab untuk memecahkan masalah dan berkontribusi terhadap mutu. 3. Pengukuran. Setiap kegiatan dalam program harus diukur dengan benar untuk tujuan kualitas yang diperlukan. Tingkat kualitas harus ditetapkan di seluruh program. Setiap area harus ditinjau. Catatan mengenai status kualitas akan menunjukkan aspek di mana langkah-langkah perbaikan untuk kualitas diperlukan dan bagaimana dapat didokumentasikan di masa depan. Sistem mutu selalu membutuhkan rangkaian maupun umpan balik. Mekanisme umpan balik harus ada dalam sistem mutu. Dalam Total Quality Management mengumpulkan data bukan sekedar perasaan, pengukuran berfungsi untuk mengukur sejauh mana perencanaan telah dilaksanakan serta mengadakan evaluasi secara berkala atas perencanaan yang telah dilaksanakan. Di dalam pengukuran ini pun menuntut kepala program melihat apakah tugas-tugas yang telah diberikan kepada staf serta tenaga pendidik sudah dikerjakan sesuai dengan mestinya dan sesuai jadwal atau sebaliknya. Institusi pendidikan juga perlu menggunakan hasil pengawasan formal untuk menetapkan keabsahan program-programnya. Institusi pendidikan harus siap untuk melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kinerja pengajar yang belum sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. 4. Komitmen. Komitmen terhadap mutu merupakan titik awal dalam mutu, karena komitmen ini merupakan dasar bagi program untuk senantiasa menjaga dan memperbaiki mutu produk secara terus-menerus, agar dapat memberi kepuasan kepada pelanggan. Robbins mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan di mana seorang individu memihak program serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam sebuah program. Setiap individu dalam lembaga pendidikan harus memiliki komitmen pada mutu. Bila mereka tidak memiliki komitmen, proses transformasi mutu tidak akan dapat dimulai. Setiap orang perlu mendukung upaya mutu. Mutu merupakan perubahan budaya yang menyebabkan program merubah cara kerjanya. Semua kegiatan lembaga harus diorientasikan pada pencapaian mutu. Harus ada kesadaran dan keyakinan bagi seluruh anggota atau bagian, dalam lembaga akan perlunya mutu kinerja masing-masing dan karenanya harus ada tekad dan rasa keterkaitan yang kuat untuk menjaga dan meningkatkan mutu kerja masing-masing yang menyokong mutu lembaga. Sama halnya dalam suatu program, seluruh anggota yang ada dalam program harus memiliki komitmen jangka panjang dalam melakukan perubahan budaya agar penerapan Total Quality Management berjalan sukses, serta dapat mewujudkan visi dan misi di dalamnya karena setiap orang perlu mendukung upaya mutu. Visi dan misi lembaga harus dirumuskan dan dicapai bersama oleh segenap unsur dalam lembaga. Suatu kegiatan staf atau siapapun dalam lembaga tersebut harus ditelusuri dan mampu menyumbang apa dan seberapa kepada pencapaian visi dan misi lembaga. Dalam menerapkan Total Quality Management, dipersyaratkan adanya pimpinan yang memiliki visi jangka panjang, berkemampuan kerja keras, tekun dan tabah mengemban misi, disiplin, dan memiliki sikap kepelayanan yang baik, misalnya, kepedulian terhadap staf, sopan dan berbudi sabar, bijaksana, bersahabat dan bersedia membantu sesama dalam lembaga tersebut. Mutu merupakan perubahan budaya yang menyebabkan program mengubah cara kerjanya, guna meningkatkan produktivitas. Bila mereka tidak mempunyai komitmen maka proses transformasi mutu tidak dapat dimulai. 5. Perbaikan berkelanjutan. Dalam manajemen mutu terpadu, setiap produk baik yang berbentuk jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu dalam suatu sistem. Karena itu, sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas produk yang dihasilkan semakin meningkat. Konsep ini juga mengandung pengertian bahwa pihak pengelola senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus untuk menjamin semua komponen penyelenggara pendidikan telah mencapai standar mutu yang ditetapkan.
Konsep ini juga berarti bahwa antara institusi pendidikan senantiasa memperbaharui proses berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jika tuntutan dan kebutuhan pelanggan berubah, maka pihak pengelola institusi pendidikan dengan sendirinya akan merubah mutu, serta selalu memperbaharui komponen produksi atau komponen-komponen yang ada dalam institusi pendidikan. Konsep dasarnya, mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki. Menurut filosofi manajemen lama, kalau belum rusak janganlah diperbaiki. Mutu didasarkan pada konsep bahwa setiap proses dapat diperbaiki dan tidak ada proses yang sempurna. Menurut filosofi manajemen yang baru, bila tidak rusak, perbaikilah, karena bila Anda tidak melakukannya orang lain pasti melakukannya. Inilah konsep perbaikan berkelanjutan. Suksesnya sebuah lembaga pendidikan harus disertai dengan proses yang sistematis dalam melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. Suatu program mesti melakukan sesuatu yang lebih baik untuk esok hari. Konsep perbaikan terus-menerus dibentuk berdasarkan langkah-langkah kegiatan yang berkaitan dengan menghasilkan output seperti produk berupa barang dan jasa. Tujuan pertama perbaikan secara terus-menerus ialah proses yang handal. Sedangkan tujuan perbaikan proses ialah merancang kembali proses tersebut untuk output yang lebih dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, agar pelanggan puas. Keberhasilan dari perbaikan berkelanjutan dalam sebuah lembaga pendidikan dapat ditandai dengan adanya perbaikan dan pelatihan. Bentuk implementasi Total Quality Management. Total Quality Management merupakan sistem manajemen mutu yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan mutu pendidikan dari berbagai aspek secara keberlanjutan. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Penerapan TQM pada pembelajaran dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Bentuk implementasi TQM dalam pembelajaran bahasa Arab tentu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran serta memperbaiki proses manajemen secara keseluruhan sehingga tujuan belajar dapat berjalan dengan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk menerapkan TQM pada pembelajaran bahasa Arab. Prosedur dan strategi sebagai komponen TQM dalam peningkatan mutu pembelajaran bahasa Arab sebagai berikut. 1. Pemahaman kebutuhan pelanggan. Kegiatan ini berupa identifikasi kebutuhan dan harapan peserta didik terhadap program bahasa Arab yang akan mereka ikuti. Cara untuk mengetahuinya bisa dilakukan survei atau wawancara untuk memahami kebutuhan dan tujuan belajar mereka. 2. Pengembangan kurikulum yang relevan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan atau siswa, buatlah kurikulum yang sesuai dengan standar bahasa Arab dan memenuhi harapan peserta didik. Pastikan kurikulum dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bahasa, budaya, dan konteks Arab dan mampu meningkatkan keterampilan berbahasa mereka. 3. Perekrutan tenaga pengajar yang berkualitas. Mempunyai staf tenaga pengajar yang memiliki kompetensi unggul dalam bahasa Arab yang tinggi dan pengalaman dalam pengajaran tentu akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas dan mutu pembelajaran. Mereka harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memiliki kemampuan untuk menerapkan metode, strategi maupun media pengajaran yang inovatif. 4. Pelatihan dan perkembangan terhadap kompetensi staf. Memberikan pelatihan-pelatihan yang mendukung kepada staf pengajar untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengajaran bahasa Arab dan menerapkan prinsip-prinsip TQM. Ini bisa meliputi pelatihan dalam penggunaan teknologi pendidikan, strategi pengajaran yang efektif, komunikasi interpersonal yang baik dan juga pelatihan dalam kepemimpinan. 5. Penggunaan metode pengajaran yang aktif dan inovatif. Menerapkan metode dan strategi pengajaran yang mendorong partisipasi aktif peserta didik, seperti diskusi kelompok, permainan peran, proyek kolaboratif, dan penugasan praktis. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan peserta didik dan memperkuat pemahaman mereka tentang bahasa Arab. 6. Peningkatan yang berkelanjutan.
Melakukan evaluasi rutin terhadap program bahasa Arab dan identifikasi unsur-unsur untuk perbaikan yang berkelanjutan. Kegiatan ini hendaknya melibatkan staf pengajar, peserta didik, dan pihak terkait lainnya dalam proses evaluasi. Agar kegiatan perbaikan berkelanjutan ini memastikan bahwa program terus meningkatkan kualitasnya. 7. Penghargaan dan apresiasi. Pemberian apresiasi terhadap pencapaian baik staf pengajar dan peserta didik dapat menjadi motivasi dan semangat tambahan untuk meningkatkan kualitas program bahasa Arab. Berikan penghargaan atau pengakuan kepada mereka yang telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan pembelajaran bahasa Arab.